Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam pada semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hal sejajar. Next slide. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu dengan saya sendiri, Yulia Rahmawati dengan NIM 14014222303 dan dengan nomor presensi 19 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Firdianera Sofia dengan NIM 14014222300 dengan nomor presensi 16. Perkenalkan, saya Syifa Nadila Parahita dengan NIM 14014222301 dengan nomor presensi 17. Perkenalkan, saya Firmanita Seva Madalena dengan NIM 14014222302 dengan nomor presensi 18. Perkenalkan, saya Kaila Syifa Arti dengan NIM 14014222304 dengan nomor presensi 2. Pada materi hal sejajar ini, kita akan membahas mengenai yang pertama, dua garis di yang kelima, bangun, dan yang keenam, buat segitiga sebangun. Next slide. Nah, yang pertama Untuk ini ada materi yang pertama yaitu baik untuk Mbak Firda, saya yang pertama. Terima kasih. Yang pertama ada 2 garis dipotong oleh 3 garis. Nah, pada gambar garis tersebut terdapat garis K, L, dan M. Garis K dan L dipotong oleh garis M berturut-turut di titik A dan B. Sudut A3 berpasangan dengan sudut B2, sudut A4 berpasangan dengan sudut B1, masing-masing pasangan sudut tersebut disebut sudut dalam sepihak. Nah, sudut dalam sepihak sendiri termasuk dua sudut yang berada di dalam 2 garis yang berbeda dan berada di sisi garis potongnya yang sama. Antara 2 sudut yang sepihak jumlahnya adalah 180 derajat. Lalu ada sudut A2 dan sudut B3, sudut A1 berpasangan dengan sudut B4. Nah, masing-masing sudut tersebut disebut sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak adalah 2 sudut yang berada di luar 2 garis yang berbeda dan berada di sisi garis potongnya yang sama. Yang ketiga ada sudut A3 berpasangan dengan sudut B1, lalu sudut A4 berpasangan dengan sudut B2. Masing-masing sudut tersebut disebut sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam berseberangan ini adalah 2 sudut pada dalam garis yang berbeda dan berada di sisi garis potong yang berbeda. Besarnya sudut dalam berseberangan ini adalah sama. Lalu ada sudut A1 berpasangan dengan sudut B3, ada sudut A2 berpasangan dengan sudut B4. Masing-masing sudut tersebut disebut sudut luar berseberangan. Nah, sudut luar berseberangan ini adalah 2 sudut pada luar garis yang berbeda dan berada di sisi garis potong yang berbeda. Besarnya sudut luar berseberangan ini sama dengan sudut dalam berseberangan, yaitu adalah sama. Lalu ada sudut A1 berpasangan dengan sudut B1, sudut A2 berpasangan dengan sudut B3, sudut A3 berpasangan dengan sudut B3, sudut A4 dan berpasangan dengan sudut B4. Masing-masing sudut tersebut disebut sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang memiliki letak dan arah yang sama
yang dihubungkan oleh sebuah garis transversal dan sepanjang garis sejajar. 4 pasang sudut sehadap dihasilkan dari garis transversal yang memotong 2 garis sejajar yang besar sudut yang saling sehadap memiliki sudut yang sama besar. Selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu ada garis-garis sejajar. Bisa di next slide. Definisi garis sejajar itu pada geometri bidang, dua garis sejajar itu dapat diartikan sebagai dua garis yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Dan itu dia biasanya dilambangkan dengan kayak tanda miring dua gitu, seperti yang ada di PPT. Selanjutnya. Lalu terdapat aksioma 1. Aksioma 1 itu menyatakan bahwa melalui sebuah titik tertentu di luar garis yang diketahui dapat dibuat tepat satu garis sejajar dengan garis yang diketahui. Selanjutnya terdapat aksioma 2 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut sehadapnya sama, maka kedua garis itu adalah sejajar. Selanjutnya. Pada aksioma 3 itu dia menyatakan jika dua garis dipotong oleh garis ketiga, maka sudut sehadapnya sama besar. Next. Lalu terdapat lagi aksioma 4 yang berbunyi jika dua garis dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut sehadapnya tidak sama, maka kedua garis itu tidak sejajar. Lalu selain terdapat definisi dan aksioma, terdapat juga teorema dari garis sejajar. Teorema yang pertama itu berbunyi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam berseberangannya sama besar. Nah, untuk pembuktiannya itu seperti garis K dan L itu dipotong oleh garis M. Maka garis K sejajar L itu tuh pembuktiannya gimana? Itu bisa kita lihat di PPT ya. Itu sudut A4 sama dengan sudut A2 yang mana mereka itu bertolak belakang. Lalu sudut A2 sama dengan sudut B2 yang mana mereka itu sehadap dan sudut B2 sama dengan sudut B4 yang mana kedua sudut itu bertolak belakang sehingga sudut B2 sama dengan sudut A4. Selanjutnya untuk teorema yang kedua itu berbunyi jika dua garis sejajar dipotong oleh garis ketiga, maka sudut dalam sepihaknya jumlahnya 180 derajat. Atau jika dua garis itu dipotong oleh garis ketiga sehingga sudut dalam sepihaknya berjumlah 180 derajat dan kedua garis itu sejajar. Untuk pembuktiannya itu diketahui garis K dan L dipotong oleh garis M. Maka untuk membuktikan A3 ditambah B2 sama dengan 180 derajat itu bisa seperti yang di PPT ya. Jadi A3 plus A2 itu sama dengan 180 derajat yang mana itu sudut bersisian. Lalu A2 sama dengan B2 yang mana itu adalah sudut sehadap. Lalu bisa dilihat seperti yang di PPT. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada perbandingan seharga garis-garis yang akan disampaikan oleh kawan saya. Materi selanjutnya adalah perbandingan seharga garis-garis. Nah, perbandingan seharga garis-garis itu adalah materi lanjutan dari garis-garis sejajar yang sudah dijelaskan tadi, di mana teorema yang dibahasnya masih berkaitan dengan teorema yang ada di garis-garis sejajar. Nah, teorema lanjutannya yaitu teorema 3 perbandingan seharga garis-garis itu berbunyi, jika beberapa garis sejajar memotong bagian-bagian yang sama dari sembarang garis potong, maka garis-garis itu akan memotong bagian-bagian yang sama pula dari tiap-tiap garis potong lainnya. Dengan kata lain, jika beberapa garis sejajar memotong sebuah garis atas bagian-bagian yang sama, maka garis lain yang dipotongnya juga akan terbagi atas bagian-bagian yang sama pula. Nah, ada pembuktiannya yaitu jika diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD, dan AP sejajar dengan BQ sejajar CR, dan sejajar dengan DS, maka buktikan jika PQ sama dengan QR sama dengan RS. Nah, pembuktiannya yaitu kita bisa menarik
garis dari titik-titik P, Q, dan R, garis-garis yang sejajar dengan AD tersebut. Maka terbentuklah 3 buah jajar genjang, yakni ada APEB, ada CBQF, dan CDGR, sehingga PE akan sama dengan AB, QF sama dengan BC, dan RQ sama dengan CD. Oleh karena itu, diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD, maka juga diketahui bahwa PE sama dengan QF sama dengan RQ. Nah, kemudian ada pada segitiga PEQ, QFR, dan RGS, itu sudut P1 sama dengan sudut Q1 sama dengan sudut R1, dan sudut Q2 sama dengan sudut R2, dan sudut S sama dengan sudut S2. Maka segitiga PEQ kongruen dengan segitiga RGS. Akibatnya, PQ sama dengan QR sama dengan RS. Maka teorema 3 ini terbukti. Selanjutnya, nah, ada teorema 4, yaitu berbunyi bagian-bagian yang dipotong oleh 3 buah garis yang sejajar dari suatu garis adalah sebanding dengan bagian-bagian yang dipotong dari sembarang garis lainnya. Diketahui bahwa AP sejajar BQ sejajar CR. Maka buktikan AB banding BC sama dengan PQ banding QR. Nah, buktinya adalah kita misalkan AB dan BC berbanding sebagai 3 dan 4. AB dapat dibagi menjadi 3 bagian, dan BC dapat dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jika melalui titik-titik bagi itu, ditarik garis-garis sejajar dengan AP, dengan BQ, dan CR, maka bagian-bagian PS, ST, TQ, QU, dan seterusnya akan menjadi sama pula seperti yang telah dijelaskan di teorema 3. Nah, PQ ini terdiri dari 3 bagian dan QR terdiri dari 4 bagian, sehingga PQ banding QR sama dengan 3 banding 4. Jadi AB banding BC sama dengan PQ banding QR terbukti. Selanjutnya, teorema 5 berbunyi suatu garis dalam satu segitiga yang sejajar dengan sebelah sisi membagi kedua sisi yang lain atas bagian-bagian yang perbandingannya seharga sama. Nah, kita diketahui bahwa DE sejajar dengan AB. Maka buktikan jika CD banding DB sama dengan CE banding EA, atau A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, pembuktiannya yaitu melalui titik C, ditarik sebuah garis yang bersejajar dengan DE menggunakan teorema 5 didapatkan, itu menggunakan teorema 4 didapatkan jika CD banding DB sama dengan CE banding EA, atau A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Akibatnya, dengan menggunakan sifat-sifat perbandingan seharga A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2, diperoleh A1 ditambah A2 banding B1 ditambah B2 sama dengan A1 banding B1, atau A1 dibanding A2, atau A1 tambah A2 banding B1 tambah B2 sama dengan A2 banding B2, sehingga didapatkan bahwa A banding B sama dengan A1 banding B1, maka CB banding CA sama dengan CD banding CE, dan A banding B sama dengan A2 banding B2, maka CB banding CA sama dengan DB banding EA. Selanjutnya, teorema 6
berbunyi jika sebuah garis yang sejajar dengan sebuah sisi atau suatu segitiga akan memotong suatu segitiga, yang sebenarnya perbandingan sisi-sisinya dengan sisi-sisi yang bersamaan pada segitiga semula. Diketahui bahwa segitiga ABC dengan DE sejajar AB, maka buktikan jika CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan DE banding AB. Nah, pembuktiannya yaitu melalui titik E ditarik sebuah garis EF sejajar dengan CA. Nah, menurut akibat teorema tersebut menurut akibat dari teorema sebelumnya yaitu teorema 5 didapatkan bahwa CB banding CA sama dengan CE banding CD, CB banding CA sama dengan CA banding CD, CE banding CB sama dengan CD banding CA. Itu adalah persamaan satu. Nah, menurut teorema 5 juga didapatkan bahwa AB banding AF sama dengan BC banding CE. Karena AF sama dengan DE, maka AB banding DE sama dengan CB banding CE. DE banding AB sama dengan CE banding CB. Itu adalah pernyataan 2, sehingga dari pernyataan 1 dan 2 didapatkan bahwa CD banding CA sama dengan CE banding CB sama dengan BE banding AB. Maka teorema 6 terbukti. Selanjutnya, teorema 7 berbunyi bahwa berdasarkan gambar yang tertera di sini, jika sebuah garis memotong sisi-sisi AC dan BC, suatu segitiga ABC di D dan E, sehingga CD banding CA sama dengan CE banding CB, maka sejajar dengan AB. Pembuktiannya yaitu diketahui segitiga ABC CD banding CA sama dengan CE banding CB. Nah, buktikan bahwa DE sejajar dengan AB. Nah, pembuktiannya itu dimisalkan jika DE tidak sejajar dengan AB. Maka dari D dapat ditarik sebuah garis lain yang memang sejajar dengan AB. Misalkan ini adalah garis DF. Jadi dimisalkan DF itu sejajar dengan AB. Menurut teorema ini, CD banding CA sama dengan CF banding CB. Oleh karena diketahui CD banding CA sama dengan CE banding CB, maka CF banding CB sama dengan CE banding CB. Atau CF banding CE sama dengan CB banding CB. Atau CF sama dengan CF. Sehingga hal tersebut itu tidak mungkin. Jadi permisalan DF sejajar dengan AB itu tidak benar. Maka terbukti bahwa seharusnya DE sejajar dengan AB. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu melukiskan bangun-bangun aljabar. Yang pertama yaitu membagi sepotong garis atas beberapa bagian yang sama. Nah, yang pertama itu membagi sepotong garis atas beberapa bagian yang sama. Diketahui bahwa sepotong garis itu ada garis A dan B. Kemudian bagi AB ini menjadi 3 bagian yang sama. Caranya yaitu tarik melalui A sebuah garis bantu AS. Kemudian 3 potong AP, kemudian ada PQ dan QR yang sama panjang. Tarik RB dan lukiskan melalui P dan Q garis-garis sejajar dengan RB. Garis-garis memotong AB di P1 dan Q1, maka AP1 sama dengan P1 Q1 sama dengan Q1B. Jadi AB telah membagi menjadi 3 bagian yang sama. Untuk selanjutnya, yaitu melukiskan pembanding keempat terhadap 3 buah garis.
Jika diketahui bahwa 3 potong garis A, B, C, kemudian ada garis S sehingga A banding B sama dengan C banding X, atau X sama dengan BC dibagi dengan A. Caranya yaitu dengan menggambarkan sudut P, kemudian ambil pada kaki yang satu PA sama dengan A, dan AB banding B, kemudian jangkakan pada kaki yang satu lagi, PC banding C, kemudian tarik AC dan lukiskan melalui B. B, BD sejajar dengan AC, maka CD sama dengan X. Jadi next slide. Menurut lukisan dan teorema 6, A banding B sama dengan C banding CD, berarti bahwa CD X dikali A banding B dikali X dikalikan dengan C. Kemudian CD banding BC dibagi A menjadi CD banding X. X ada juga dilukiskan seperti pada gambar yang ketiga ini. Nah, jika hanya diketahui dua buah garis A dan B, dan ditanyakan garis Y sehingga A banding B sama dengan B banding Y, atau Y sama dengan B kuadrat dibagi dengan A. Maka Y itu namanya pembanding ketiga terhadap A dan B. Seterusnya, lukisan ini serupa dengan lukisan untuk pembanding yang keempat. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai perkalian bangun yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada perkalian bangun. Bisa di next slide. Perkalian bangun atau dilitasi adalah transformasi yang mengubah suatu ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri tanpa mengubah bentuk bangun aslinya. Next. Nah, pada gambar 4 yang ada di PPT ini, terlukis buah garis OP. Jadi yang pertama itu buatlah garis OP1 3 kali panjang dari semula. Lalu diperoleh OP1 sama dengan 3 kali OP dan dikatakan bahwa titik P telah dikalikan dengan 3 dari O. Juga pada kepanjangan PO, jadi pada pihak yang lain dari O dapat digambarkan sebuah titik P2 sehingga OP2 sama dengan 3 kali OP. Tetapi dikatakan bahwa titik P telah dikalikan dengan negatif 3 dari O, mengalikan dengan suatu bilangan negatif berarti tidak yang harus dicari. Terletak pada pihak yang lain dari titik O. Ini gambarnya bisa dilihat di PPT ya teman-teman. Oke, next. Jadi, next. Nah, kita harus memperhatikan gambar 4 ini. Jadi di gambar 4 itu sebuah titik P diperkalikan dari titik O, atau K sebuah bilangan positif, yaitu dengan K dengan membentuk pada OP sebuah titik P1 sehingga OP1 sama dengan K dikali OP. Lalu yang kedua ada dengan negatif K dengan menentukan kepanjangan PO sebuah titik P2 sehingga OP2 sama dengan K dikali OP. Jadi titik 0 dinamakan titik pusat perkalian atau sentrum, sedangkan K adalah faktor perkalian atau faktor, dan P adalah titik asal. Lalu selanjutnya P1 dan P2 adalah titik-titik hasilnya. Next. Nah, selanjutnya ada gambar 5 ini bisa diperhatikan. Bangun-bangun juga dapat dikalikan dengan K dari sebuah titik O. Sebuah bangun terdiri dari titik-titik ini harus dikalikan dengan K dari O. Bangun yang terjadi dinamakan dengan bangun hasil, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu pada contoh di bawah ini, segitiga ABC itu telah dikalikan dengan 3 dan negatif 2 dari O. Nah, didapatkan OA1 sama dengan 3 dikali OA, OB1 sama dengan 3 dikali OB, OC1 sama dengan 3 dikali OC. Dengan arahnya AB dan A1, B1 itu serupa. Lalu lukisan-lukisan di atas itu diperoleh bahwa kita tidak harus mengalihkan setiap titik segitiga ABC dari O. Kita
sudutnya saja. Hal ini diperbolehkan atau dibenarkan oleh teorema 1. Next. Nah, teorema 1 ini berbunyi bahwa bangun hasil suatu garis AB adalah sebuah garis A1, B1 yang sejajar dengan AB dan K kali panjang AB. Nah, di gambar 7 ini diketahui bahwa pusat O dan garis AB dikalikan dengan K dan O, serta A1, B1 bangun hasilnya. Lalu buktikan A1, B1 sejajar dengan AB, lalu A1, B1 sama dengan K dikali AB. Buktinya yaitu perkalian A dari O dengan menghasilkan A1 sehingga OA1 sama dengan K dikali OA. Lalu kita menarik melalui A1 garis A1 B1 sejajar dengan AB. Maka O A1 banding OA sama dengan OB1 dibanding OB sama dengan K. Jadi OB1 sama dengan K dikali OB. B1 adalah titik hasil B. Lalu ambil pada AB sebuah titik sembarang C. Lalu kita perpanjang OC sampai memotong garis A1 B1 di C1. Maka juga OA1 sebanding dengan banding OA sama dengan OC sama dengan K. Jadi OC1 sama dengan K dikali OC atau hasil C terletak pada AB. Akan terletak pada garis yang ditarik dari A1 sejajar dengan AB. Juga OA1 banding OA sama dengan A1 B1 banding AB sama dengan K. Atau A1 B1 sama dengan K dikali AB. Next. Ini mau bikin room lagi atau lanjut di sini? Lanjutin dulu aja deh. Masih cukup sih, tinggal berapa menit? Ini kayaknya cukup sampai materimu selesai dong. Aku masih 4 teorema lagi sini. Masih 8 slide. Jarum aja ya. Bikin aja. Selanjutnya ada catatan yaitu untuk mengalihkan garis lurus dengan hanya kita kalikan bentuknya saja dan seterusnya kita hubungkan titik-titik hasilnya. Jika kita mengalihkan dengan suatu faktor yang negatif seperti garis AB banding gambar 8 dengan negatif 2, maka bangun hasil dari A1 B1 berlawanan dengan arah AB. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada teorema 2 yang berbunyi jika bangun hasil suatu sudut A ialah sebuah sudut A1 yang sama besarnya dengan sudut A, sedangkan kaki-kakinya sejajar dengan kaki-kaki sudut yang diketahui. Nah, perhatikan gambar 9. Diketahui bahwa pusat O dan A1, L1 dan M1 adalah bangun-bangun hasil dari A, L, dan M. Nah, buktikan L1 sejajar dengan L1, M1 sejajar dengan M, lalu A1 sama dengan A. Nah, buktinya yaitu menurut teorema 1, L1 sejajar dengan L dan M1 sejajar dengan M. Kaki-kaki A1 sejajar dengan kaki-kaki A, kemudian A1 sama dengan A. Dan next. Selanjutnya ada teorema 3 yang berbunyi jika suatu segi banyak dikalikan dengan faktor K atau negatif K, maka bangun hasilnya merupakan suatu segi banyak yang sisi-sisinya K dikali panjang sisi-sisi yang bersamaan atau bersesuaian. Dan sudut-sudutnya sama besar dengan sudut-sudut bersamaan segi banyak semula. Dari teorema 1, 2, dan 3, maka diperoleh teorema 4. Teorema 4 berbunyi jika pada bangun-bangun seletak, semua sudut seletak sama besar dan garis-garis seletak sejajar sesamanya dan menjadikan suatu perbandingan seharga berangkai. Lalu pada suatu segitiga, perkalian dengan K tidak saja sisi-sisi, tetapi garis-garis tinggi, garis-garis berat, garis-garis bagi menjadi K kali panjang semula. Dan pada segitiga ABC ada garis tinggi, ABC dikalikan dengan K menjadi A1, B1, C1 yang merupakan segitiga hasil dari A1, D1 garis hasil. Dari A1, B1 sama dengan K dikali AB,
AD. A1D1 sama dengan K dikali AD, kemudian A1B1 ditambah A1D1 sama dengan K dikali AB ditambah AD. Selanjutnya ada teorema 5 yang berbunyi bahwa jumlah suatu selisih dari garis-garis seletak berbanding sebagai sepasang sisi-sisi seletak. Harga perbandingan ini sama faktor perkalian K. Ini bisa dilihat dengan gambar yang tertera pada PowerPoint ya teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Firda. Selanjutnya yaitu 2 segitiga sebangun. 2 segitiga disebut sebangun jika segitiganya yang satu dapat dikalikan sedemikian hingga hasilnya sama dan sebangun dengan segitiga yang lain. Nah, dapat diperhatikan pada gambar berikut, segitiga A1, B1, C1 adalah bangun hasil dari segitiga ABC atau segitiga asli. Setelah diperbanyak 2 kali dengan titik pusat O, sehingga yang pertama A banding A1 sama dengan B banding B1 sama dengan C banding C1. Yang kedua, sudut-sudut tidak berubah kalau dikalikan, artinya sudut-sudut pada segitiga asli sama dengan sudut-sudut pada segitiga hasil. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga A1, B1, C1. Dan selanjutnya ada teorema 2 segitiga sebangun. Teorema pertama yaitu 2 segitiga sebangun kalau ketiga sisi segitiganya yang satu sebanding dengan sisi ketiga sisi yang bersesuaian dari ketiga yang kedua. Teorema kedua yaitu 2 segitiga sebangun kalau 2 sudut dari segitiga yang satu sama dengan 2 sudut dari segitiga yang lain. Teorema ketiga yaitu 2 segitiga sebangun kalau kedua sudut dari segitiga yang satu sama dengan 2 sisi segitiga yang kedua dan sudut apit kedua sisi itu sama. Teorema keempat yaitu 2 segitiga sebangun kalau kedua segitiga itu siku-siku, sedangkan sisi miring dan sebuah sisi siku-siku dari segitiga yang satu sebanding dengan sisi miring dan sisi siku-siku dari segitiga yang kedua. Nah, berikut adalah pembuktian dari teorema-teorema dari 2 segitiga sebangun. Dapat dilihat gambar, diketahui segitiga ABC dan segitiga PQR. PQ per AB sama dengan QR per BC sama dengan PR per AC sama dengan K. Buktikan segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Jika perbandingan yang sama diumpamakan, PQ per AB sama dengan QR per BC sama dengan PR per AC sama dengan K, atau PQ sama dengan K dikali AB, QR sama dengan K dikali BC, PR sama dengan K dikali AC. Jika sekarang segitiga ABC dikalikan dengan K dari sembarang titik O, terjadilah bangun hasil segitiga A1, B1, C1, maka A1, B1 sama dengan K dikali AB, B1, C1 sama dengan K dikali BC, A1, C1 sama dengan K dikali AC. Dari pernyataan di atas, menghasilkan A1, B1 sama dengan PQ, B1, C1 sama dengan QR, A1, C1 sama dengan PR, menjadikan segitiga A1, B1, C1 sebangun dengan segitiga PQR. Karena segitiga ABC dapat dikalikan sedemikian sehingga hasilnya dapat sama dan sebangun dengan segitiga PQR. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang telah kita sampaikan bermanfaat dan kita mohon maaf apabila punya kekurangan dalam menyampaikan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.